Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Gimana nih ibadah puasa hari ini? Sekarang sudah ibadah puasa yang keberapa ya? 15, 16. Ya Allah, gimana puasa enggak? Masih tetap puasa kan? Semangat terus puasanya ya. Yuk kita belajar puasa, belajar menahan lapar, menahan haus. Berarti kalau lapar tidak boleh makan, kalau haus tidak boleh minum. Dan harus menahan emosi, tidak boleh sering marah-marah dan tidak boleh menangis karena semua itu mengurangi kepada pahala puasa kita. Gimana? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Sudah siap tentunya ya lah. Insya Allah siap. Kegiatan hari ini adalah Bu Guru akan bercerita atau akan membacakan kultum buat anak-anak. Tugasnya anak-anak hanya satu, duduk manis dan mendengarkan. Gimana? Ayo duduknya dibetulkan dulu. Hari ini Bu Guru akan bercerita buat anak-anak. Tentunya dengan satu syarat, anak-anak harus duduk yang manis dan tidak boleh kemana-mana. Sudah boleh dimulai? Sebelum kegiatan dimulai, sebaiknya seperti biasa. Kita baca apa? Kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Bu Guru akan bercerita buat anak-anak dengan judul Ulat yang Berpuasa. Pada suatu hari, hiduplah beberapa binatang di atas pohon yang sangat besar sekali. Ada ulat dan ada belalang. Di situ si ulat entah mengapa dia itu menangis sampai keras sekali. Sampai semua penghuni pohon itu terganggu karena tangisan si ulat, terutama si belalang. Dia sangat terganggu sekali karena si belalang ini enak-enak tidur dan dia bangun karena tangisan si ulat dan dia keluar dari rumahnya. Hai ulat, kamu ini kenapa? Kok menangis sampai aku ini bangun dari tidurku? Setelah itu si ulat tetap saja merajuk. Belalang, aku benci sama diriku. Kenapa? Bertambah menangis si ulat, menangis sekeras-kerasnya. Sudah, katanya belalang. Kamu ini kenapa? Ayo cerita kepadaku. Lalu si ulat bercerita kepada si belalang. Aku itu jalan-jalan. Pada waktu itu aku bertemu sama anak-anak yang sedang bermain. Terus, katanya si belalang, anak-anak itu ketika melihatku, mereka takut kepadaku, ada yang jijik kepadaku, dan mereka lari semua melihatku. Aku sedih sekali belalang. Aku ingin semuanya suka padaku.
Terus ketika aku berjalan-jalan di sawah, Pak Tani pun mengusirku. Mereka juga benci padaku. Aku ingin semuanya suka padaku, belalang. Aku ingin mereka suka padaku. Terus belalang berpikir sejenak. Berpikir, apa ya? Oh, aku punya saran buatmu. Apa, belalang? Kamu harus berpuasa. Hah? Aku disuruh berpuasa? Berarti aku tidak boleh makan, aku tidak boleh minum. Bukan hanya itu, kamu harus menahan emosi dan tidak boleh menangis. Karena itu akan mengurangi pahala puasa kamu. Lalu si ulat berpikir sejenak. Gimana ya? Ayo cepat, kamu mau kan disukai banyak orang? Katanya belalang. Iya aku mau, katanya si ulat ya. Maka carilah tempat yang sepi. Menunggulah kamu di sana. Berpuasalah kamu di sana. Tapi ingat, berpuasa berarti menahan lapar dan haus sampai maghrib. Bukan sampai beduk. Berarti itu puasa beduk, bukan puasa maghrib ya. Bukan sampai beduk ya puasa itu, sampai maghrib, sampai waktunya berbuka. Maka berjalanlah si ulat. Dia berjalan mencari tempat yang sepi untuk melakukan puasanya. Hari bertambah hari, minggu bertambah minggu. Karena si ulat sudah tidak makan berhari-hari, tidak makan berminggu, kamu di sana. Berpuasalah kamu di sana. Tapi ingat, berpuasa berarti menahan lapar dan haus sampai maghrib. Bukan sampai beduk, berarti itu puasa beduk, bukan puasa maghrib ya. Bukan sampai beduk ya puasa itu, sampai maghrib, sampai waktunya berbuka. Maka berjalanlah si ulat. Dia berjalan mencari tempat yang sepi untuk melakukan puasanya. Hari bertambah hari, minggu bertambah minggu. Karena si ulat sudah tidak makan berhari-hari, tidak makan berminggu-minggu, maka berubahlah si ulat menjadi kepompong. Dan kepompong ini pun tetap berpuasa. Karena berpuasa itu harus 1 bulan penuh, tidak boleh bolong-bolong, dan tidak boleh puasa beduk. Yang namanya puasa harus satu hari, maka berubahlah si ulat menjadi kepompong. Berhari-hari juga si kepompong ini tetap menjalankan ibadah puasanya. Dan pada saatnya berhenti puasa atau selesai puasanya, maka si kepompong akan berubah bentuk. Perlahan-lahan si ulat itu keluar dari kepompongnya. Dia mulai keluar, sedikit demi sedikit dia mulai keluar. Setelah itu dia mulai mengepakkan sayapnya. Dan dia berujar dalam hati, aku ini sudah menjadi apa? Aku ini sudah menjadi apa? Dia menoleh ke kanan, dia menoleh ke kiri. Dan dia berseru dalam hati, indahnya sayapku, indahnya sayapku. Maka si ulat menjadi kupu-kupu. Jadilah dia kupu-kupu. Terbanglah kupu-kupu sampai tinggi sekali. Dan dia bertemu dengan anak-anak. Sempat terbesit dalam hati si kupu-kupu, aku takut ketika bertemu anak-anak. Apakah anak-anak masih benci padaku? Apakah masih mereka jijik melihatku? Takut dengan tubuhku? Ternyata tidak. Kupu-kupu berusaha terbang mendekati anak-anak yang bermain. Setelah
dekat, ternyata anak-anak tidak lagi takut pada kupu-kupu. Mereka malah senang melihat kupu-kupu. Ada kupu-kupu, ada kupu-kupu, ujarnya anak-anak. Mereka senang ternyata melihatku. Aku juga senang mendengarnya, ujar kupu-kupu. Terbanglah kupu-kupu kembali. Aku ingin terbang ke sawah. Apakah petani melihatku hari ini? Petani tetap membenciku. Petani akan tetap mengusirku. Ternyata tidak. Pak Tani ketika bertemu sama kupu-kupu, Pak Tani berujar, "Oh, indahnya kupu-kupu." Dan secara tidak sengaja kupu-kupu pun membantu pekerjaannya petani. Kupu-kupu membantu menaburkan serbuk bunga tanaman petani. Petani pun tidak lagi jijik, petani pun tidak mengusir kupu-kupu. Maka kupu-kupu pun semakin gembira, semakin senang. Betul katanya belalang. Ketika aku berpuasa, ketika aku ikhlas melakukannya, aku akan berubah. Dan semua orang mulai suka padaku. Semua orang sudah tidak jijik melihatku. Maka terbanglah kupu-kupu. Semakin dia itu senang dengan perubahan dirinya. Kan seperti itu berakhir pula lah cerita Bu Guru hari ini. Maka kita bisa memetik dari cerita hari ini. Ikhlaslah anak-anak berpuasa. Lakukanlah dengan sepenuh hati. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Latihlah. Jangan pernah marah, tahanlah emosi. Tahanlah lapar, tahanlah haus dengan ikhlas. Dan satu lagi, jangan pernah menangis lagi. Karena Allah itu akan mengangkat derajat kita untuk yang lebih sempurna, yaitu akan dijadikan manusia yang lebih bertakwa. Karena Allah itu senang kepada orang-orang yang bertakwa. Seperti halnya ulat. Semakin dia menjadi kupu-kupu, semakin banyak orang yang suka. Begitu juga dengan kita. Semakin Allah itu menyukai kita, bukan tidak berarti semua makhluknya Allah akan suka kepada kita. Gimana? Suka tidak dengan cerita Bu Guru hari ini? Tentunya dengan harapan cerita hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru tanya dulu dong. Puasa itu rukun Islam yang keberapa ya? Keberapa? Ayo coba diingat-ingat. Ada lagunya kan kemarin kan? Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, bayar zakat. Kelima, pergi haji naik pesawat. Wus. Iya, senang dah hari ini? Tentunya harus senang dong. Hampir hari raya ya, sudah punya baju kan dak? Punya ya, tentunya. Ibu Guru akhiri, semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa, untuk akhirnya biasanya kita membaca apa? Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.